Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam nama budaya. Perkenalkan, saya Gladys Panjaitan dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis pengaruh inflasi dan populasi terhadap pertumbuhan GDP di Indonesia dari tahun 1960 sampai tahun 2020. Untuk menentukan alat analisis apa yang akan digunakan, maka langkah awal yang digunakan adalah dengan uji stasionaritas. Berdasarkan hasil uji intermediasi unit level dengan bantuan argumen Dickey-Fuller, hanya inflasi yang mempunyai probabilitas di bawah 5%, sedangkan variabel yang berada di atas 10%, artinya data pada unit level standar tidak stasioner dan akan dilakukan uji stasionaritas pada data turunan pertama atau first difference. Berdasarkan hasil uji derajat integrasi pada data turunan pertama atau first difference, maka diperoleh nilai probabilitas dari populasi sebesar 0,17, sedangkan dari variabel yang disebutkan berada di atas toleransi derajat kesalahan yaitu 10% atau T statistiknya lebih kecil dari nilai kritisnya. Dengan kata lain, pada uji derajat integrasi pada unit data turunan pertama masih dimiliki kondisi tidak stasioner dan akan dilakukan uji stasionaritas pada turunan kedua atau second difference. Setelah dilakukannya pengujian pada unit data turunan kedua atau second difference, diketahui bahwa nilai variabel kajian berada di bawah tingkat toleransi derajat kesalahan, yang artinya data dalam keadaan stasionaritas pada perubahan kedua. Makna lainnya adalah bahwa variabel predikator dapat menjelaskan hubungan jangka pendeknya terhadap tingkat populasi. Adapun rincian hasil yang dilakukan adalah sebagai berikut. Interpretasi ekonomi dari kointegrasi yaitu bahwa jika dua series atau lebih berkaitan dalam membentuk hubungan keseimbangan jangka panjang, maka meskipun setiap series tersebut tidak stasioner, mereka cenderung bergerak bersama-sama sepanjang waktu dan perbedaan di antara mereka akan senantiasa stabil. Dari hasil uji kointegrasi dengan menggunakan probabilitasnya sebesar 0,50 dan nilai T statistiknya lebih besar dari nilai kritisnya, hasil ini menunjukkan bahwa model di dalam kajian terdapat kointegrasi yang dapat menjelaskan hubungan variabel prediktor dengan tingkat pertumbuhan GDP dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil regresi jangka panjang, diketahui F statistiknya sebesar 62,70732 dengan probabilitasnya sebesar 0,000. Maknanya adalah bahwa minimal terdapat satu variabel predikator yang berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat GDP, atau dapat pula diartikan bahwa model yang layak untuk digunakan dalam memprediksi tingkat GDP nilai R² sebesar 0,82852 berdasarkan bahwa proporsi variasi dari tingkat GDP mampu dijelaskan variabel prediktor. Berdasarkan hasil di atas, diketahui bahwa inflasi tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap tingkat GDP, di mana nilai probabilitas dari variabel tersebut sebesar 0,2773 di atas toleransi derajat dengan kesalahan pada alfa 10%. Nilai koefisien dari populasi sebesar 0,006378 menggambarkan bahwa ketika populasi mengalami kenaikan 1%, maka tingkat GDP akan turun sebesar minus 906,0667%. Hubungan ini menunjukkan bahwa peningkatan populasi yang dapat diprediksikan sebagai meningkatnya pendapatan masyarakat dapat mendukung dalam penurunan tingkat GDP. Berdasarkan hasil di bawah, juga diketahui bahwa hanya populasi yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pertumbuhan inflasi dalam jangka panjang. Keadaan ini diperkuat dari nilai probabilitas yang dihasilkan oleh variabel tersebut yang berada di bawah alfa 5%. Sedangkan populasi GDP tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap tingkat inflasi, di mana nilai probabilitas dari masing-masing variabel tersebut sebesar 0,723 atau di atas toleransi derajat kesalahan bahkan pada alfa 10%.
Hasil estimasi dari error correction model ECM yang diperoleh dengan meregresikan seluruh variabel dalam keadaan perubahan pertama atau first difference. Nilai dari ECT menunjukkan tingkat signifikan pada alfa 1% dan nilai koefisiennya sebesar 0,060733 yang dapat dimaknai bahwa model yang dibangun memiliki hubungan dalam jangka pendek. Nilai F statistik sebesar 0,11849 dan probabilitasnya sebesar 0,948299, menggambarkan terdapat minimal satu variabel prediktor yang mempengaruhi tingkat GDP secara signifikan. Hasil R-square-nya yang diperoleh sebesar 0,14038 lebih besar dari nilai R-square pada jangka panjang. Berdasarkan nilai koefisien parsialnya, terdapat satu variabel prediktor yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat GDP dalam jangka pendek. Variabel yang dimaksud adalah inflasi, yaitu sebesar 0,9229, sedangkan variabel lainnya seperti populasi tidak berpengaruh secara signifikan. Hasil estimasi persamaan jangka pendek menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, perubahan tingkat inflasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan GDP, sangat berpengaruh. Adapun populasi dan inflasi memberikan pengaruh negatif. Hasil estimasi persamaan jangka pendek menunjukkan bahwa dalam jangka pendek ada perubahan tingkat inflasi terhadap pertumbuhan GDP yang memberikan pengaruh yang signifikan. Sekian pemaparan hasil ECM saya mengenai analisis pengaruh inflasi dan populasi terhadap pertumbuhan GDP. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih.